Malin Kundang, anak durhaka. Dahulu kala di Padang Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang wanita bernama Mande Rubaya. Sebelumnya, Mande Rubaya hidup bersama suaminya di pedalaman. Tetapi hidup mereka di sana kurang beruntung. Agar dapat merubah nasibnya, mereka kemudian pindah ke perkampungan nelayan di tepi pantai. Beberapa tahun tinggal di perkampungan nelayan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayang oleh orang tuanya. Kira-kira ketika Malin Kundang berumur 10 tahun, ia sering diajak ayahnya ke laut untuk diajari menjadi nelayan yang ulung. Ayo kita mancing, nak. Buat apa sih, Pak? Ya, buat nangkep ikan. Ya udah. Harapan sang ayah nantinya Malin Kundang bisa menjadi pemuda yang tangguh, terampil sebagai nelayan sejati sehingga mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Nak, jadilah anak yang sukses ya. Gak boleh nakal sama ibu. Siap, Pak. Pada suatu hari sang ayah pamit berangkat melaut. Malin, jaga ibumu ya. Ayah akan pergi melaut. Baik, Pak. Hati-hati. Goodbye. Tidak seperti biasanya, ada perasaan haru di hati Mande Rubaya. Kepergian suaminya kali ini dirasa sangat berat. Tak tahu kenapa ia punya perasaan seperti ini. Sang suami berangkat dengan hati lapang. Malin Kundang masih sempat melambaikan tangannya ketika sang ayah melangkahkan kaki menuju perahu. Tak terasa hari berganti, tahun berlalu. Sekarang Malin Kundang sudah tumbuh menjadi remaja. Hasil didikan ayahnya masih membekas dan mengakar dalam dirinya. Ia sudah sering ikut mengarungi laut bersama nelayan lainnya. Malin Kundang sangat sayang kepada ibunya. Ia juga dikenal sebagai anak muda yang ramah, tidak sombong, sehingga banyak disukai oleh teman-temannya. Tetapi ia tidak puas dengan keadaannya. Seringkali ia duduk di tepi pantai sambil merenung. Kalau aku tetap di sini, nasibku akan tetap begini dong. Sebagai seorang anak, aku belum pernah membuat sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Tidak hanya di tepi pantai, di rumah pun ia juga sering kelihatan melamun sehingga sang ibu menegurnya. Kamu mikirin apa sih, nak? Enggak, Mak. Apakah kamu sedang memikirkan siapa pendamping hidupmu nanti? Malin Kundang terdiam. Di satu pihak, ia merasa kasihan kepada ibunya yang sudah tua. Haruskah ia tinggalkan ibunya seorang diri? Di sisi lain, ia merasa harus pergi dari kampung halaman untuk merubah nasibnya. Dengan berat hati, akhirnya ia berkata juga, Mak, izinkan aku pergi merantau untuk mengubah nasibku. Kenapa, anakku? Aku masih sanggup jualan kok. Karena aku selalu bermimpi tentang rumah bagus, pakaian yang indah dan mahal untuk emak. Mande Rubaya terharu mendengar perkataan anaknya. Tanpa terasa, air matanya menetes di pipi. Malin Kundang berangkat meninggalkan kampung halaman Pantai Air Manis. Sang ibu melepasnya dengan cucuran air mata dan iringan doa.
Beberapa tahun kemudian, Malin Kundang menikah dengan seorang gadis cantik putri saudagar kaya raya. Kehidupan Malin semakin mapan dan bahagia. Pada suatu hari, Mande Rubayah mendapat kabar dari teman yang pernah merantau ke Malaka bahwa sekarang Malin telah menikah dengan seorang gadis cantik putri seorang bangsawan kaya raya. Hei, Mande Rubayah, anakmu mau nikah dengan putri saudagar kaya raya loh. Ia turut gembira mendengar kabar itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar, Malin belum juga datang menengoknya. Namun ia yakin bahwa pada suatu saat Malin pasti akan kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Dengan susah payah, Mande Rubayah ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebaran keras. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya, si Malin Kundang. Belum lagi tetua desa sampai menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat seolah takut kehilangan anaknya lagi. Malin! Siapa kau? Aku ibumu, Nak. Bohong. Siapa wanita tua ini, Malin? Bukannya ibumu itu seorang bangsawan? Nah, pergi. Cuy, aku bukan emakmu. Emakku sudah meninggal. Hei, jangan begitu, Malin. Itu ibumu. Diam, ini urusanku dengan dia. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lebih tahu hukuman apa yang harus Kau berikan kepada anak durhaka ini yang telah mencaci maki ibunya dan orang banyak. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Cerita berakhir, akhirnya Malin dikutuk oleh sang ibu menjadi batu.